Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Lumban Teruan, NIM D10611611034, mahasiswa jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita bisa dalam keadaan sehat dan selamat sampai pada saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pengupas Kulit Kopi Mentah dengan metode Rula dan metode Reba untuk menghasilkan posisi kerja yang ergonomis. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yopa Eka Prawatia STMN dan Ibu Ratih Rahmawati STMT selaku dosen penguji pertama serta dosen penguji pendamping saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Uslianti STMT dan Bapak Tri Wahyudi STMT selaku dosen penguji pertama serta penguji pendamping saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan menonton video hasil dari penelitian saya ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, melakukan analisis tingkat risiko musculoskeletal disorders yang dialami pekerja saat mengangkat, menggiling, dan mengambil hasil gilingan kopi mentah dengan menggunakan metode Rula dan juga metode Reba. Yang kedua, menerapkan prinsip antropometri untuk menemukan desain alat yang akan dibangun agar dapat digunakan dalam posisi yang ergonomis. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi postur tubuh kerja yang baik saat menggunakan alat penggiling kopi dengan menggunakan metode Rula dan metode Reba. Di sini saya membuat batasan beserta asumsi yang bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus pada bagian-bagian yang telah ditujuankan. Adapun batasan yang saya buat adalah penelitian difokuskan pada postur kerja operator saat mengangkat biji kopi, saat menggiling kopi, saat mengambil hasil gilingan kopi, dan beban atau load tidak mempengaruhi atau sama dengan 0 kg. Alasannya adalah beban yang diterima selalu berubah-ubah sesuai dengan banyak buah dalam satu baris kopi. Sedangkan asumsi yang saya buat adalah pekerja yang menjadikan objek penelitian berada dalam kondisi baik, operator mengetahui desain dan tata cara penggunaan alat penggiling kopi hasil perancangan. Di sini saya menentukan serta melampirkan penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan dalam penulisan penelitian saya, sehingga dapat diketahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya buat untuk menjauhi dari plagiat. Yang pertama ada Latif yang melakukan penelitian pada tahun 2016. Yang kedua ada Silvana Muhammad pada tahun 2018. Yang ketiga ada Muhammad Erdiansah. Keempat Silvi Wulandari. 5 Rizky Wahyuniardi. 6 Nurul pada tahun 2015. Reja Fatimah Nur tahun 2016. Poppy Yuliarti tahun 2019. Dan Priska Wulandari tahun 2016. Dari penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, diketahui persamaan dan perbedaan yang ditemukan pada penelitian terdahulu beserta
penelitian yang akan dilakukan, yaitu menggunakan metode Rula dan juga menggunakan metode Reba. Objek penelitian. Penelitian saya terfokus pada objek kopi, dan kopi merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh berkembang di Indonesia. Menurut data statistik Menteri Pertanian Sektor Kalimantan Barat pada tahun 2019, bahwa luas lahan yang digunakan sebagai perkebunan kopi di Kalimantan Barat adalah 11,683 hektar dengan rata-rata produksi 3 ton, 88. Luas lahan yang digunakan di Desa Punggur adalah 2 hektar dengan jumlah tanaman kopi kurang lebih 1.000 batang atau sekitar 1,5 meter per batang. Petani kopi di Desa Punggur melakukan pengolahan kopi dengan 2 cara, yaitu pengolahan basah dan pengolahan kering. Pengolahan basah dengan pengolahan kering memiliki perbedaan pada proses penggilingan kopi, yakni pada pengolahan basah, penggilingan kopi dilakukan sebelum dilakukan pengeringan, sedangkan pada pengolahan kering dilakukan penggilingan setelah mengeringkan kopi terlebih dahulu. Adapun alur dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur dan juga studi lapangan sebagai wacana untuk mempelajari permasalahan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan literatur-literatur yang ada. Kemudian kita dari studi lapangan kita menemukan permasalahan. Dari permasalahan kita mendapatkan tujuan yang menjadi alasan kita mengambil penelitian ini. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa data antropometri dan kondisi existing alat penggiling kopi mentah. Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis Rula dan analisis Reba dan melakukan perhitungan antropometri. Dari perhitungan antropometri dihasilkan desain alat yang sesuai dengan kondisi tubuh operator. Kemudian melakukan pembangunan alat. Pembangunan alat dilakukan di Laboratorium Manufaktur Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Setelah alat yang dirancang sudah jadi, dilakukan analisis dengan menggunakan metode Reba dan metode Rula untuk mengetahui skor postur kerja yang dihasilkan dengan menggunakan alat penggiling kopi mentah setelah perbaikan. Lalu dilakukan uji analisis apakah hasil sudah sesuai. Apabila hasilnya sudah lebih ergonomis, maka dilakukan analisa dan pembahasan, kemudian membuat kesimpulan dan saran. Di sini diketahui bahwa Nordic Body Mop Existing saat mengangkat kopi memiliki skor rata-rata yaitu 82, sehingga sangat tidak ergonomis jika dipertahankan dan harus segera dilakukan perbaikan. Pada saat menggiling kopi, skor rata-rata NBM yaitu 87, memiliki tingkat resiko yang sama dengan saat mengangkat kopi pada gilingan. Dan pada saat mengambil hasil gilingan kopi, memiliki rata-rata 88 dan memiliki tingkat resiko yang sama tinggi dengan saat menggiling kopi dan saat mengangkat kopi. Inilah alasan kenapa alat penggiling kopi mentah sebelum perbaikan tidak ergonomis dan perlu dilakukan perbaikan.
Berikut penampilan atau desain dari alat penggiling kopi mentah sebelum perancangan. Alat penggiling kopi mentah sebelum perancangan memiliki ukuran panjang yang cukup rendah atau pendek sehingga operator dalam keadaan membungkuk saat mengoperasikannya. Juga pada alat dayungan yang sangat keras sehingga mengakibatkan tangan operator mengalami pegal saat memutar dayungan alat penggiling kopi. Diketahui kapasitas maksimalnya adalah 5 kilo sehingga mengakibatkan operator sering mengangkat kopi karena yang muat hanya sedikit. Berikut data antropometri operator. Pada penelitian ini, operator yang digunakan sebanyak 3 orang dengan dimensi antropometri sebagai berikut. Tinggi, duduk tegak, yaitu 89, 85, dan 92. Selanjutnya, kita melakukan analisis rula dan analisis reba kondisi existing. Yang pertama, pada saat melakukan penggilingan kopi. Dari gambar tersebut, diketahui bahwa postur kerja existing saat mengangkat kopi pada gilingan berada dalam posisi keadaan terbungkuk, sehingga dapat disimpulkan secara langsung bahwa postur tersebut tidak ergonomis. Kemudian kita lakukan pengolahan dengan metode rula menunjukkan skor 6 yang berarti penyelidikan dan perubahan posisi kerja dibutuhkan segera. Perbaikan tersebut dilakukan karena posisi kerja tidak ergonomis sehingga dapat mengakibatkan operator kelelahan saat mengangkat kopi ke gilingan. Kemudian melakukan analisis dengan metode reba. Dengan metode reba menghasilkan skor yang sama, yaitu 6, di mana skor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengangkatan kopi mentah sebelum perancangan masuk pada kategori medium, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam waktu yang masih cukup lama. Yang kedua, saat menggiling kopi. Pada saat menggiling kopi sebelum perancangan, dapat dilihat posisi operator yaitu sedikit membungkuk dan badan sedikit bengkok dan tangan terpacu pada bagian-bagian alat penggiling kopi, tidak dapat dipindah-pindahkan. Hasil analisis rula menunjukkan skornya adalah 6, yang dimana tingkat keluhan muskuloskeletal disorders cukup tinggi, sehingga dibutuhkan penyelidikan dan perubahan postur kerja secara segera. Menggunakan metode reba menghasilkan skor yaitu 7, di mana skor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penggilingan kopi berada pada kategori medium, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, saat mengambil hasil gilingan kopi sebelum perancangan. Pada saat mengambil hasil gilingan kopi sebelum perancangan, dapat dilihat postur kerja operator dalam keadaan jongkok, sedikit bungkuk, dan tangan mengarah ke depan. Hasil analisis rula menunjukkan skor 6 atau dalam posisi kerja yang tidak ergonomis dan tingkat risiko musculoskeletal disorders dan kelelahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan postur kerja secara cepat
karena posisi kerja tersebut tidak ergonomis. Sedangkan dengan metode reba menghasilkan skor yaitu 9, skor yang cukup tinggi dan berada pada kategori high, sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya, secara segera. Karena postur kerja tersebut sangat tidak ergonomis dan dapat mengakibatkan cedera dan risiko musculoskeletal disorders yang cukup tinggi. Kemudian kita melakukan analisis rula dan reba pada saat menggunakan alat penggiling kopi mentah setelah perbaikan. Adapun hasil analisis rula dan reba terdiri dari 3 bagian sama dengan kondisi existing, yaitu saat mengangkat kopi hasil setelah perancangan, saat menggiling kopi, dan saat mengambil hasil gilingan kopi. Yang pertama, saat mengangkat kopi dengan menggunakan alat setelah perancangan. Dari gambar tersebut diketahui bahwa posisi kerja operator saat mengangkat hasil gilingan kopi yaitu posisi berdiri, tangan ke depan, sehingga diketahui hasil analisis rula yaitu 3. Skor tersebut menunjukkan penyelidikan lebih jauh dibutuhkan dan mungkin saja perubahan diperlukan dalam waktu yang lama atau masih cukup ergonomis untuk saat ini. Sedangkan dengan menggunakan metode reba diketahui skornya adalah 3 atau berada pada kategori low dan menunjukkan kondisi postur kerja yang cukup ergonomis dan perubahan dibutuhkan sangat lambat atau dibutuhkan kalau ada perbedaan cara kerja operator awal dengan yang baru. Yang kedua, saat menggiling kopi. Analisis rula saat menggiling kopi setelah perancangan. Setelah perancangan, diketahui posisi kerja operator saat menggiling kopi, yaitu dengan posisi duduk dan tangan terpacu pada alat pegangan yang dibuat, dan dari postur kerja tersebut diketahui skor rula yang dihasilkan adalah 4 atau proses menggiling kopi setelah perancangan membutuhkan penyelidikan lebih jauh dan mungkin perubahan diperlukan masih dalam waktu yang cukup lama, masih cukup ergonomis untuk saat ini. Dengan menggunakan metode reba. Dengan menggunakan metode reba, pada saat menggiling kopi dengan menggunakan alat setelah perancangan menghasilkan skor yaitu 4. Skor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penggilingan yang dilakukan berada pada kategori medium, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam waktu yang masih lama. Yang ketiga, saat mengambil hasil gilingan kopi. Analisis rula saat mengambil hasil gilingan kopi menunjukkan skor 3 atau penyelidikan dan perubahan posisi kerja dibutuhkan dalam waktu yang masih cukup lama. Sedangkan skor reba menunjukkan skor 5 atau berada pada kategori medium, sehingga pengambilan hasil gilingan yang dilakukan masuk pada kategori medium, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perubahan, namun dalam waktu yang masih lama. Berikut saya tampilkan hasil analisa teknik alat penggiling kopi. Alat penggiling kopi mentah dirancang menggunakan penggerak secara manual dan dioperasikan dengan menggunakan kaki. Menggunakan kaki atau engkolan bertujuan untuk meringankan beban kerja tangan pada proses penggilingan kopi dengan mengubah posisi berdiri membungkuk menjadi posisi duduk normal.
Alat penggiling kopi mentah dibangun dengan menggunakan material besi dan khusus pada bagian putaran gilingan menggunakan bahan kayu bulat. Bahan kayu tersebut bertujuan agar kulit kopi saat melakukan penggilingan dapat melekat sehingga tidak bergabung pada biji kopi atau dapat memisahkan kopi dengan kulit kopi setelah gilingan. Alat penggiling kopi mentah dibuat secara portable sehingga dapat digunakan sebagai alat penggiling kopi di berbagai tempat atau bisa berpindah-pindah. Berikut perbandingan hasil metode Rula dan metode Reba. Yang pertama, pada postur kerja saat mengangkat kopi sebelum perancangan. Skor Rula yaitu 6 dan waktu perubahan dibutuhkan segera. Skor Reba yaitu 8 dan waktu perubahan dibutuhkan segera. Yang kedua, postur kerja saat menggiling kopi sebelum perancangan. Skor Rula adalah 6, waktu perubahan yang dibutuhkan sangat mendesak. Sedangkan skor Reba yaitu 9, waktu perubahan dibutuhkan segera. Yang ketiga, postur kerja saat mengambil hasil gilingan kopi dari alat penggiling kopi sebelum perancangan. Skor Rula yang dihasilkan adalah 6 dan waktu perubahan dibutuhkan segera. Skor Reba yang dihasilkan adalah 9 dan waktu perubahan yang dibutuhkan adalah segera. Keempat, postur kerja saat mengangkat kopi pada gilingan setelah perancangan. Skor Rula yang dihasilkan adalah 4, skor Reba yang dihasilkan adalah 3, dan dibutuhkan perubahan dalam waktu yang masih cukup lama. Yang kelima, postur kerja saat menggiling kopi dengan menggunakan alat penggiling kopi setelah perancangan. Skor Rula yang dihasilkan adalah 4, skor Reba yang dihasilkan adalah 4, dan sama-sama membutuhkan perubahan dalam waktu yang masih lama. Yang keenam, postur kerja saat mengambil hasil gilingan kopi dari alat penggiling kopi setelah perancangan. Adapun skor Rula yang dihasilkan adalah 4 dan skor Reba yang dihasilkan adalah 5. Dibutuhkan perubahan dalam waktu yang cukup lama. Dari penjelasan hasil olahan data penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, tingkat risiko musculoskeletal disorders yang dialami pekerja saat mengangkat, menggiling dan mengambil hasil gilingan kopi mentah dengan menggunakan alat penggiling kopi existing atau sebelum perancangan berada pada kategori tinggi. Skor tersebut menunjukkan bahwa perbaikan dan perubahan dibutuhkan secara cepat karena postur kerja yang dihasilkan tidak ergonomis. Yang kedua, desain alat yang akan dibangun agar dapat digunakan dalam posisi yang ergonomis memiliki ukuran yang sesuai dengan antropometri yaitu sebagai berikut. Tinggi penyimpanan kopi sementara 82 cm. Tinggi lubang penampungan 63 cm. Batas dayungan penggerak gilingan 53 cm. Diameter lubang penampungan 40 cm. Lebar dudukan 36 cm. Jarak dudukan kepegangan 54 cm. Tinggi alat 120 cm. Tinggi dudukan 102 cm. Lebar dayungan 9 cm. Dan lebar alat 87 cm. Yang ketiga, postur tubuh kerja yang baik saat menggunakan alat penggiling kopi adalah posisi duduk dan menggiling kopi dengan menggunakan kaki untuk memutar pedal dayungan. Karena pada dasarnya kaki memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan tangan. Proses penggilingan kopi mentah dengan menggunakan alat penggiling kopi setelah perancangan ini menunjukkan hasil skor yaitu 4 pada metode Rula. Sehingga dapat disimpulkan kondisi tersebut cukup ergonomis dan perbaikan dan perubahan mungkin dibutuhkan dalam waktu yang masih cukup lama. Adapun saran yang dipaparkan yang bertujuan untuk perbaikan waktu ke depannya yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode QFD
dan menggunakan metode Kansai Engineering sehingga dapat menggambarkan fungsi alat secara rinci. Yang kedua, apabila ada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan mesin otomatis sehingga dapat mempercepat waktu produksi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.